Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 64 6B38 dengan saya Nisa Febrianti dengan nomor NIM 642123449 dan rekan saya Putri Novitasari dengan NIM 642-12384. Di sini kami akan membahas tentang hasil penelitian kami menggunakan IBM SPS versi 25 yang berjudul Pengaruh Kerjasama dan Keandalan Terhadap Kinerja Karyawan di Kabupaten Bekasi, yang dimana variabel X1-nya yaitu adalah kerjasama, variabel X2-nya keandalan, dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Novitasari. Analisis dan eksplorasi gambaran umum data yang kami peroleh. Kuesioner 1 yaitu pernyataan kerjasama atau X1 terhadap kinerja karyawan, yaitu Y. Valid atau jumlah respondennya yaitu 30. Diketahui bahwa dari setiap pertanyaan rata-rata faktor kerjasama yaitu sebesar 30,5. Memiliki standar deviasi yaitu sebesar 5,74 dan keragamannya yaitu sebesar 3,36. Kuesioner subpernyataan faktor keandalan atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. Valid atau jumlah respondennya yaitu 30. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa dari setiap pertanyaan rata faktor keandalan yaitu sebesar 30,53. Memiliki standar deviasi yaitu sebesar 5,15 dan keragamannya yaitu sebesar 2,73. Selanjutnya, kuesioner pernyataan indikator kinerja karyawan. Valid atau jumlah respondennya yaitu 30. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa dari setiap pertanyaan rata-rata indikator kinerja karyawan yaitu sebesar 29,63, memiliki standar deviasi yaitu sebesar 6,04 dan keragamannya yaitu sebesar 3,79. Variabel kerjasama itu ada reliability statistik. Dari output tabel reliability statistik di samping dapat diketahui bahwa ukuran realitas kuesioner yang dibuat yaitu dengan Cronbach alpha sebesar 0,830 yang digunakan sebagai batas ketidakvalidan nilai item di tabel item total statistik. Pernyataan dengan Cronbach alpha item pada tabel item total statistik lebih tinggi atau sama dengan nilai Cronbach alpha pada tabel reliability statistik, maka pernyataan itu tidak valid. Jika dalam item total statistik pernyataan yang tidak valid terdapat lebih dari satu, maka pilih pernyataan dengan Cronbach alpha item delete paling tinggi. Ini item total statistiknya yaitu diketahui bahwa dari 10 pernyataan yang disebar, ditemukan Cronbach alpha sebesar 0,830, sehingga pernyataan ke-9 akan dieliminasi karena memiliki Cronbach alpha item delete sebesar 0,845. Berdasarkan uji validitas dan setelah pernyataan 9 dikeluarkan. Berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa masih terdapat item pernyataan yang tidak valid, yaitu pernyataan 10. Apabila pernyataan 10 dikeluarkan, maka nilai Cronbach alpha bertambah menjadi 0,849. Dari sini, kami membatasi jumlah maksimal item yang akan di-drop adalah sejumlah 2 buah pernyataan. Bila masih ada nilai Cronbach alpha yang masih melebihi, maka akan diabaikan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Anissa Febrianti. Baik, selanjutnya uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel kerjasama. Setelah pernyataan 10 dikeluarkan, Cronbach alpha berubah menjadi 8,49 dengan total pernyataan 8. Hal ini menyebabkan penilaian kinerja karyawan dapat dilakukan analisis melalui faktor kerjasama.
Sehingga batas ketidakvalidan untuk pernyataan variabel kerjasama adalah sebesar 0,849 dengan 8 pertanyaan yang valid. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas variabel keandalan. Variabel keandalan atau X2 memiliki Cronbach alpha sebesar 0,811 dengan jumlah pernyataan 10. Dari output tabel reliability statistik di samping, dapat diketahui bahwa ukuran reliabilitas kuesioner yang dibuat yaitu dengan Cronbach alpha sebesar 0,811 yang digunakan sebagai batas ketidakvalidan nilai Cronbach alpha if item delete dari setiap item di tabel item total statistik. Pertanyaan dengan Cronbach alpha if item delete pada tabel item total statistik lebih tinggi atau sama dengan nilai Cronbach alpha pada tabel reliability statistik, maka pertanyaan itu tidak valid. Jika dalam item total statistik pernyataan yang tidak valid terdapat lebih dari satu, maka pilih pertanyaan dengan Cronbach alpha if item deleted paling tinggi. Di sini ada dua pernyataan yang melebihi dari nilai Cronbach alpha, yaitu pernyataan kuesioner nomor 3 dan kuesioner ke-7, di mana kuesioner ketiga berjumlah 0,821 dan kuesioner ke-7 berjumlah 0,823. Sehingga kami melakukan eliminasi dengan mengeluarkan pernyataan ke-7 dikeluarkan, sehingga Cronbach alpha berubah menjadi 0,823 dengan jumlah pernyataan valid 9. Setelah Cronbach alpha dikurangkan, terdapat pernyataan ketiga yang melebihi dari Cronbach alpha, yaitu pernyataan ketiga dengan jumlah Cronbach alpha 0,842. Selanjutnya, kami mengeliminasi pernyataan ketiga. Berdasarkan uji validitas di atas, di samping dengan membatasi hanya 2 pernyataan yang dapat dikeluarkan dari setiap faktornya, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa item pernyataan yang tidak valid adalah pernyataan 3 dan pernyataan 7. Hal ini menyebabkan jumlah pernyataan valid yang kami gunakan berjumlah 8 buah dari faktor keandalan dengan nilai Cronbach alpha-nya 0,842. Hal ini menyebabkan penilaian kinerja karyawan dapat dilakukan analisis melalui faktor keandalan. Selanjutnya, variabel kinerja karyawan, di mana memiliki Cronbach alpha 0,775 dengan jumlah pernyataan 10. Dari output tabel reliability statistik di samping dapat diketahui bahwa ukuran reliabilitas kuesioner yang dibuat yaitu dengan Cronbach alpha sebesar 0,775 yang digunakan sebagai batas ketidakvalidan nilai Cronbach alpha if item delete. Dari setiap item di tabel item total statistik, pertanyaan dengan Cronbach alpha if item delete pada tabel item total statistik lebih tinggi atau sama dengan nilai Cronbach alpha pada tabel reliability statistik, maka pertanyaan itu tidak valid. Jika dalam item total statistik pernyataan yang tidak valid terdapat lebih dari satu, maka pilih pertanyaan dengan Cronbach alpha if item deleted paling tinggi. Interpretasi dari variabel kinerja karyawan yaitu menunjukkan tidak ada item yang tidak valid. Hal ini menyebabkan penilaian kinerja karyawan dapat tercapai. Karena Cronbach alpha 0,775, sedangkan di sini tidak ada Cronbach alpha if item delete yang melebihi 0,775. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Putri Novitasari. Korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan koefisien korelasi antara kinerja karyawan dengan kerjasama memiliki nilai sebesar 0,688, artinya hubungannya positif, yaitu apabila variabel kerjasama meningkat, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat
Dan sebaliknya, apabila variabel kerjasama menurun, maka kinerja karyawan juga akan menurun. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,688, artinya kekuatan hubungan antara kinerja karyawan dan kerjasama lemah. Kemudian hubungan antara minat dengan keluarga memiliki nilai sebesar 0,766, artinya hubungannya positif, yaitu apabila variabel keandalan meningkat, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat, dan sebaliknya, apabila variabel keandalan menurun, maka kinerja karyawan juga akan menurun. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,766, artinya kekuatan hubungan antara kinerja karyawan dan keandalan lemah. Selanjutnya, uji normalitas. Dari tabel di samping, nilai esim signifikan itu lebih besar 0,05. Maka data residual tersebut berdistribusi normal. Dari data di atas, diketahui bahwa pada data residual nilai esim signifikan itu 0,200 lebih 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Persamaan regresi dan kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh kerjasama dan keandalan. Dimisalkan, Y yaitu sama dengan kinerja karyawan, X1-nya yaitu kerjasama, X2-nya keandalan. Model persamaan dugaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,283 ditambah 0,270 X1 ditambah 0,626 X2. Untuk setiap penambahan satu satuan variabel kinerja sama akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,270. Dan untuk setiap penambahan satu satuan variabel, keandalan akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,626. Kemudian apabila tidak terjadi penambahan pada variabel kerjasama dan keandalan, maka kinerja karyawan sebesar 2,283. Ya. Nilai R-square yaitu 0,623 menunjukkan bahwa sebesar 62,3% keragaman dari kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor kerjasama dan keandalan, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji signifikansi dan kelayakan model penduga regresi, yaitu ada 0,584 lebih besar dari 0,05, dan juga 0,118 lebih besar dari 0,05, dan juga 0,003 kurang dari 0,05. Karena salah satu dari nilai signifikasi terdapat nilai yang kurang dari taraf nyata, maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak layak. Uji homogenitas kinerja karyawan dan kerjasama. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikasi variabel atau Y kinerja karyawan berdasarkan kerjasama atau X1 yaitu 0,152 lebih besar dari 0,05. Artinya data variabel berdasarkan variabelnya mempunyai varians yang sama. Dalam hal ini data bersifat homogen. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Anissa Febrianti. Baik, selanjutnya adalah uji homogenitas kinerja karyawan dan keandalan. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Y atau kinerja karyawan berdasarkan keandalan atau variabel X2 sama dengan 0,019, yang dimana kurang dari 0,05. Artinya, data variabel Y berdasarkan variabel X2 mempunyai varians yang berbeda. Dalam hal ini, data bersifat non-homogen. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Di sebelah kiri ini adalah data tabel Durbin-Watson, di mana kita memiliki banyaknya observasi atau N berjumlah 30.
dan banyaknya variabel bebas atau K adalah 2. Jadi kita menggunakan DL atau batas bawah Durbin Watson sebesar 1,28 dan DU atau batas atas Durbin Watson yaitu 1,57. Di sini dari data kami memiliki jumlah Durbin Watson yaitu 2.574. Untuk mencari nilai 4 dikurangi batas atas, yaitu sama dengan 4 dikurangi 1,57 sama dengan 2,43. Untuk mencari nilai 4 kurangi atas bawah, yaitu sama dengan 4 dikurangi 1,28. Itu di sini. Sama dengan 2,72. Berdasarkan hasil uji Durbin Watson, didapat bahwa nilai Durbin Watson statistik berada lebih besar dari nilai 4 dikurangi DU atau batas atas, sehingga metode OLS pada metode regresi tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji Gleicher. Interpretasinya pada tabel koefisien dapat diketahui variabel kerjasama dan variabel keandalan memiliki nilai signifikan lebih besar dari taraf nyata. Taraf nyata di sini adalah sebesar 0,05. Sedangkan nilai variabel kerjasama yaitu 0,631, di mana lebih besar dari 0,05. Dan jumlah variabel keandalan signifikasinya adalah 0,091, yang di mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Interpretasinya adalah nilai toleransi variabel kerjasama dan keandalannya yakni 0,469, di mana lebih besar dari 0,05. Sementara itu, nilai VIF variabel kerjasama dan keandalan yakni 2,130, yang di mana lebih kecil dari 5, sehingga dapat disimpulkan tidak mengalami multikolinearitas khususnya pada variabel bebas kerjasama atau keandalan. Yang selanjutnya ada uji linearitas. Untuk uji linearitas variabel kerjasama, di sini menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikasinya pada division from linearity yaitu 0,011, di mana nilai ini kurang dari nilai tarif nyata atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang linear antara kerjasama dan kinerja karyawan. Selanjutnya, uji linearitas variabel keandalan. Data di sini menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikan pada deviation from linearity yaitu 0,104 atau lebih besar dari taraf nyata yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang linear antara keandalan dan kinerja karyawan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa masih banyak karyawan yang kurang menyadari pentingnya kerjasama untuk meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Yang kedua, berdasarkan uji regresi pada model regresi berganda menunjukkan bahwa model penduga regresi tidak layak digunakan sebagai model untuk melihat hubungan antara kinerja karyawan dengan faktor kerjasama dan faktor keandalan. Yang terakhir, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh faktor kerjasama dan faktor keandalan sebesar 62,3%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.